sekalian, kita memuji Tuhan pada sore hari ini, di mana hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur karena Allah kita telah pergi untuk menyediakan tempat untuk kita nantinya. Mari saudara sekalian, kita sambil bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian, kita akan menyembah Tuhan kita. Kita katakan padanya, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Pencipta segala yang ada.
bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di mana pada sore hari ini Kau kumpulkan kembali untuk kami memulai ibadah kami Tuhan, untuk memperingati hari kenaikan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang memastikan untuk tempat kami kelak di surga Tuhan. Biarlah selama kami masih ada di dunia ini, kami tetap memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita tetap naikkan pujian kita yang pertama tadi, katakan ku sembah Engkau Yesus. Syukur
segalanya. Tidak ada yang bisa menggantikan Dia dengan apapun. Kau besar ya Tuhan, Kau besar, Kau mulia. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala hormat pujian kami naikkan bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Segala yang bernafas meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau termulia di atas segalanya. Lihat kami anak-anak-Mu, kami perlu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami kagum akan kebesaran-Mu. Ada Allah yang mampu menandingi Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hormat kemuliaan kami berikan bagi-Mu Tuhan Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Kita naikkan pujian ini dengan semangat sambil bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita katakan dengan suara nafiri memanggil Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi dan kamu untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan besar bumi mengangkat tinggi Baginya. Bersiap maju jangan lama, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga,
mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan terlengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kita katakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang siap untuk kita menyatakan api kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi ini. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan terlengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. haleluya, segala raja, segala raja, segala raja, Segala raja. haleluya, haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu pasti masih tetap semangat ya. Amin. Kita akan naikkan sekali lagi pujian kata yang mengatakan ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita dan penuh semangat. Mari kita bertepuk tangan, kita dikatakan ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersama
menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Yesus Tuhan ditinggikan
bahwa Tuhan yang kami percaya bukan hanya sekedar mati, dikubur, tapi juga bangkit. Dan hari ini kami menikmati, merayakan kembali karya Kristus yang naik ke surga buat kami, memastikan orang percaya kepada memiliki surga yang kekal. Kami tidak rugi percaya Tuhan. Ada keberuntungan luar biasa kami menikmati Yesus dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami lebih sungguh-sungguh serius dalam pengiringan kami kepadamu. Kami tidak ceroboh, kami tidak malas, tapi kami hidup seperti Engkau hidup. Sehingga kelak ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami didapati menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan, mengurapi kami. Biarlah kami boleh diberkati melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, saudaraku, shalom saudara. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Kenaikannya memastikan bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak pernah ada manusia yang pernah lahir di bumi ini yang bisa naik ke surga. Satu-satunya pribadi adalah Yesus Kristus, Tuhan yang saudara percaya dan saya percaya. Dia naik ke surga memastikan bahwa kita juga punya surga. Kisah Rasul pasal 1, 9-11 mencatat kebenaran yang akan kita renungkan bersama-sama. Nanti Saudari Ririn akan membacakan ayat itu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Hai orang-orang Galilea, diulang lagi, hai orang-orang Galilea, bagaimana Ibu? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Saudara, kata malaikat itu sederhana. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Minggu lalu sudah kita dengar bersama-sama bahwa kenaikan Kristus memastikan, absolutely yes, 100%, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja segala raja. Bagi saudara yang belum mempercayai Yesus adalah Tuhan, bagi saudara yang belum mempercayai Yesus adalah Raja, saudara masih menganggap Dia adalah Nabi, Dia hanya sekedar guru agama, Dia sekedar guru etika, ikuti saja, tidak masalah. Ikuti kata-katanya, percayailah Dia. Nanti Roh Kudus akan membawa saudara ke dalam pengertian yang lebih besar lagi. Dan saudara, realitasnya pada saat kenaikan Kristus, malaikat datang. Ketika malaikat datang dan mengingatkan para murid-murid, "Hai kamu, orang-orang Galilea." Mengapa dikatakan Galilea? Diingatkan lagi, kamu itu orang Galilea. Kalau orang Indonesia, kamu itu orang Batak, kamu itu orang Jawa, kami itu orang Ambon, orang Papua. Seolah-olah mengingatkan kembali identitas. Karena saudaraku yang kekasih, Galilea adalah danau terindah dengan panjang 166 km dan dalamnya 43 meter. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan inilah danau terendah di dunia, terletak di 211.315 meter di bawah permukaan laut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan pada waktu kebangkitannya, "Pergilah ke Galilea." Mengapa tidak pergi ke Yerusalem, ke Nazaret, ke Kapernaum, tempat-tempat yang jauh juga indah? Ke Yerusalem, ibu kota Israel, di mana semua bangsa ada di situ.
Mengapa Yesus mengingatkan kembali, hai orang Galilea, Petrus, Andreas, balik ke Galilea. Aku mau menjumpai engkau di Galilea. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang Galilea itu penuh kenangan. Bahkan Rabi Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, dia mengajarkan bahwa Danau Galilea adalah danau yang paling terakhir diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan segalanya sudah selesai, dia ciptakan khusus Danau Galilea hanya untuk dinikmati Tuhan. Jadi Tuhan hanya ingin menikmati danau yang terindah, Danau Galilea. Tuhan ingin duduk dan menikmati segala ciptaan di seluruh alam semesta dengan keindahannya. Dia hanya ingin duduk di Danau Galilea. Danau Galilea itu sama dengan Danau Tiberias, namanya juga Danau Genesaret, ya. Danau Kineret, sama Kineret, Galilea, Tiberias, itu sama. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rabi Yahudi mengatakan hal itu karena dia mempercayai bahwa danau ini begitu indah dan luar biasa. Apakah Yesus ingin menghilangkan rasa stresnya usai berada dalam tekanan emosional sesudah disalib, mati, dan bangkit menunjukkan kepada murid-muridnya? Apakah dia ingin menghilangkan semua kenangan-kenangan buruk yang Yesus alami dan ingin berjumpa di Galilea? Malaikat-malaikat itu berkata, hai kamu orang Galilea, mengingatkan sekali lagi bahwa orang-orang Israel khususnya, Galilea adalah kota yang terpencil, kota yang kecil. Yesus menginginkan murid-muridnya mereview ulang, meretret, merefresh kenangan bersama Yesus di Galilea. Supaya murid-muridnya memperoleh kesegaran rohani, merefresh. Fresh, refresh of spirit. Refresh of spirit. Rohani kita harus kita refresh. Rohani kita harus kita segarkan. Karena mungkin kita sudah terlalu jenuh dengan begitu banyak kehidupan. Dengan begitu banyak beban. Rohani kita harus refresh. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah terlalu padat pelayanan. Setiap hari khotbah, setiap hari menyampaikan firman Tuhan. Seolah-olah jenuh, harus retreat, berdiam diri, dan membangun rohaninya kembali. Bagaimana saudaraku perasaan dan pengalaman orang yang menikmati rasa refresh itu, saudara? Ketika seorang bertahun-tahun menabung, ingin punya rumah, ingin punya mobil, dia berjuang bertahun-tahun menabung dan kerja keras. Ketika dia bisa membeli rumah, ketika dia sebelum membeli mobil, rasanya yes, ada fresh, terbayarkan puluhan tahun, dia nabung puluhan tahun, dia kerja keras, dia berhasil punya rumah, berhasil punya mobil. Seorang wanita yang sudah bertahun-tahun kepingin menikah, nggak bisa menemukan tulang rusuk nggak ketemunya tulang anjing atau tulang babi mungkin, ketemunya tulang-tulang yang lain. Tetapi ketika dia menemukan tulang rusuknya, maka ketika dia berdiri di pelaminan, ada rasa fresh, kepuasan, ada rasa kebahagiaan yang luar biasa. Itu yang namanya fresh, itu yang namanya puas, itu yang namanya sesuatu yang memuaskan dirinya. Refresh your spirit. Perempuan Samaria, seorang wanita yang merasa cukup dengan agamanya, menyembah dengan kiblat Yerusalem, mengucapkan ayat-ayat
kitab suci dengan lantunan-lantunan yang sudah diajarkan nenek moyangnya. Ada aksesoris-aksesoris ibadah di agamanya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ini pribadi yang aku tunggu-tunggu, aku cari-cari. Dia nggak bisa berdiam diri. Dia pergi keluar kota. Dia panggil semua orang. Aku sudah menemukan yang selama ini aku rindukan ketemu. Selama ini aku nantikan. Itu loh yang aku tunggu. Jangankan mungkin dia Mesias. Nah itu saudaraku. Nah yang namanya refresh itu begitu tuh. Yesus memuaskan sedemikian rupa. Saudara, itu Yohanes pasal 4. Kisahnya teliti, jelas. Wanita itu mengalami sebuah kepuasan, kesegaran rohani. Jadi, kesegaran rohani tidak didapat, ya, ritual tidak bisa memuaskan spiritual. Spiritual itu rohani, tidak bisa dipuaskan dengan ritual-ritual agamawi. Spiritual, rohani, hanya ada satu yang bisa memuaskan, not religion, bukan agama, but person. Siapa yang person ini? Pribadi Yesus Kristus. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan, refresh. Dan wanita Samaria ini refresh. Saudara tahu betapa Sakeus orang pendek itu, ya, dia sebagai pria kaya, walaupun tubuhnya tidak memenuhi standar laki-laki pada umumnya. Tapi saya beritahu sesuatu. Pria yang satu ini soal duniawi terlalu puas. Walaupun licik. Dia sebagai mata-mata Roma memang memungut pajak. Dan pajak dibesar-besarin. Ya. Di markup. Begitu kejam dia. Karena ada dukungan orang Romawi. Maka Sakeus memuaskan dirinya dengan harta. Rupanya kepuasan harta itu tidak membuat batin Sakeus puas. Refresh your spirit. Ya. Bukan dari harta. Harta bisa memuaskan segala keinginan kita. Harta bisa dapat memuaskan segala kemauan kita. Harta bisa memuaskan segala pandangan dan pikiran kita. Tetapi harta tidak bisa memuaskan rohani saudara. Maka Sakeus kepingin ada sesuatu yang bisa memuaskan hasrat hatinya. Dia naik pohon. Dia potong itu urat malunya. Seharusnya dia begitu malu, dia pejabat. Dia orang yang disegani, orang yang dihormati. Dia datang saja orang takut. Tetapi dia potong urat malunya. Dia bunuh gengsinya. Dia bantai egonya. Dia naik ke atas pohon. Dia naik di atas pohon. Saya tidak bisa tidak bisa membayangkan pohon yang dinaikin Sakeus ini. Saudara. Dalam bahasa Ibraninya namanya sikamor. Sikamor itu next level. Jadi Sakeus mau level naik bukan secara jasmani dengan harta kemewahannya, dia naik ingin berjumpa dengan pribadi. Jadi refresh rohani itu tidak bisa dipuaskan yang pertama tadi agama, ya. Yang kedua tidak bisa dipuaskan dengan harta, tapi dipuaskan dengan Yesus Kristus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka Yesus berkata, Sakeus turun. Itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa, saudaraku yang kekasih. Saudara tahu Nikodemus. Nikodemus itu pria dengan jabatan tinggi. Kedudukan luar biasa. Mungkin di kelompok Sanhedrin, guru agama.
Tiap hari bacanya ayat-ayat kitab suci. Tiap hari sembayangnya pada jam-jam tertentu. Tidak lepas 1 menit pun mungkin. Ayat kitab suci dia teliti, titik komanya mengerti. Bisa disebut sebagai ahli surga. Tetapi ada kekosongan yang luar biasa di dalam diri dia, bahwa jabatan rohaninya, jabatan spiritualnya, tokoh agamawi yang dia sandang sebagai guru rabi Yahudi, terasa nol. Dia harus berjumpa dengan pribadi yang bisa memuaskan dirinya. Sesudah ketemu Yesus, saudara mengerti? Nikodemus ini mungkin doktor di bidangnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia buat seolah-olah taman kanak-kanak. Nol besar. Orang Jawa bilang nol putol. Nol putol itu nggak ngerti apa-apa. Lahir baru. Lahir baru gimana? Maksudnya masa ada orang dimasukkan ke perut lagi? Sampai Yesus berkata, kamu itu guru, masa kamu nggak ngerti sih? Nol. Sampai dia mengagumi Yesus sebagai pribadi yang dimana kuasa Allah bekerja di dalam diri dia. Bahkan saat-saat terakhir kematian Tuhan, Nikodemus berdiri dan membela Yesus Kristus. Saya ingin katakan kepada saudara, hai orang-orang Galilea, kenapa harus ke Galilea? Kenapa harus ke Galilea? Karena harus merefresh. Hari ini di hari kenaikan Kristus Yesus. Jika saudara penat, saudara benar-benar seolah-olah sudah bosan, rohaninya kering, rohaninya berjalan stagnan, harus refresh. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yesus ingin mengajarkan bahwa agama, religion, tidak bisa memuaskan spiritual. Jadi spiritual kita, rohani kita, tidak bisa dipuaskan dengan aktivitas religion. Rohani kita tidak bisa dipuaskan dengan step by step seluruh aksesoris religion. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, spiritual tidak bisa dipuaskan dengan ritual-ritual. Spiritual rohani tidak bisa dipuaskan dengan ritual agamawi. Ritual agamawi itu step by step, cara-cara manusia untuk menemukan Tuhan. Menemukan satu pribadi yang di atas sana. Satu pribadi yang melebihi manusia. Sementara hari ini kenaikan Kristus, dia yang sudah naik ke surga, dia tampil, hadir bagi saudara, hadir bagi kita. Dia ingin memberikan kelegaan. Apa ruginya ikut Yesus? Nggak ada ruginya. Paketnya lengkap kok. Dosa diampuni, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, mati masuk surga. Paketnya saja sudah lengkap. Pengampunan tersedia. Anugerah disiapkan. Kekuatan luar biasa. Jadi kalau mau fresh rohani kita, kenaikannya itu membuat kita betul-betul sadar identitas kita itu sopo, siapa. Orang Galilea, orang yang sangat-sangat tidak berdaya. Tetapi orang-orang Galilea menemukan satu pribadi Yesus. Dan dia menyaksikan, dia terangkat ke surga. Dan dia sangat puas.
Karena barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dalam arti ketika seseorang berjumpa pribadi Yesus, akan ada aliran-aliran kehidupan bagaikan sungai yang mengalir deras, memancarkan kehidupan, memancarkan kesembuhan, memancarkan mujizat, memancarkan berkat, memancarkan damai sejahtera, memancarkan sukacita, memancarkan perkara-perkara surgawi, mengalir bagikan aliran-aliran air. Itulah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada pribadi yang naik ke surga itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, saudaraku, mari kita dengar, mari kita percaya. Tidak ada pribadi yang lain yang mampu memuaskan kita selain pribadi yang satu ini. Kekristenan tidak untuk percaya nabi. Kekristenan tidak untuk percaya rasul. Tidak untuk mengagumi tokoh-tokoh rohani, tokoh-tokoh Alkitab. Kekristenan tidak disiapkan untuk menyanjung Musa yang hebat, Elia yang bisa mendatangkan api dari langit. Tidak diharapkan bisa menyanjung Paulus yang bisa membangkitkan orang mati, digigit ular beracun dan hidup dan tidak mengalami kematian. Udah bagaikan dewa. Gak ada itu. Kekristenan hanya terfokus kepada satu pribadi yang bangkit, naik ke surga hari ini, Yesus Kristus. Saudara dengar saya. Ada perkara-perkara besar ketika Yesus naik ke surga dan malaikat berkata, "Hai kamu orang-orang Galilea." Yang pertama refresh your spirit. Refresh your spirit. Not from religion, ritual. Bukan hanya dari ritual. Bukan dari agamawi. Bukan juga dari harta. Bukan juga dari jabatan. Tapi satu pribadi. Satu personal, Yesus Kristus, yang hanya mampu mengubahkan kita hari demi hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika murid-murid diingatkan, Galilea berarti dia harus balik ke Galilea. Mengingat lagi anugerah besar. Mengingat lagi perjalanan bersama Yesus ketika melakukan mujizat. Mengingat kembali panggilannya. Mengingat kembali bagaimana Petrus menjala ikan. Dari tidak ada menjadi ada. Dari nothing menjadi something. Dari zero menjadi hero. Dari yang tidak punya apa-apa menjadi apa-apa. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, di tangan Yesus, murid-murid yang tangannya menjala ikan menjadi penjala manusia. Di tangan Yesus, murid-murid yang hanya mencari hal-hal materi untuk makan sehari-hari. Di tangan Yesus, bahwa murid-murid yang hanya mencari makan itu, di tangannya ada kerajaan Allah. Mencukupi kebutuhan orang-orang yang sungguh-sungguh untuk hidup di dalam kekekalan. Saudara, di dalam Yesus, setiap orang percaya bukan lagi menjadi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, tapi hidup dalam terang. Bukan lagi menjadi orang-orang jauh, tapi orang-orang yang dekat. Bukan lagi menjadi orang-orang luar, tapi orang-orang dalam. Di dalam Kristus, bahwa orang-orang percaya tidak lagi menjadi orang-orang berdosa, tapi orang-orang yang sudah disucikan. Di dalam Yesus, dia bukan lagi menjadi hamba, dia menjadi sahabat. Di dalam Yesus, dia bukan orang-orang yang terlantar, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yesus Kristus, diingatkan kembali yang tidak ada apa-apanya, nothing, itu menjadi something untuk kerajaan Allah. Dan saudaraku yang kekasih, Kisah Rasul 17 ayat 6 mencatat orang-orang Galilea
yang tidak punya apa-apa itu bisa menjungkir balikkan dunia. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Jadi saudara, tidak lebih dari 3 abad, murid-murid dapat membuat seluruh dunia ini percaya Kristus. Tsunami benar-benar melanda Eropa. Ketika Paulus datang, Eropa yang barbar, Eropa yang luar biasa jahatnya, tukang bunuh orang. Ketika Paulus masuk, maka saudara tahu, Eropa diubah menjadi negara maju. Saudara tahu Sumatera Batak? Dulu Sumatera ini juga makan orang. Lihat sejarahnya, bagaimana penginjil dimasak, dimakan satu kampung. Orang-orang Batak ini kalau sudah marah, waduh saudara, setan bisa kalah. Tapi kalau Batak baik, malaikat kalah. Sudah dengar ya? Tapi Batak bisa diselamatkan. Bagaimana No Manson bekerja keras. Sebelum No Manson, saudaraku, penginjil-penginjil yang datang bisa digoreng dan dimasak itu dagingnya. Tapi lihat sekarang, orang-orang Batak banyak duduk di pemerintahan-pemerintahan tinggi. Presidennya boleh orang Jawa, tapi sekelilingnya banyak orang Batak. Pasti orang Batak yang dengar khotbah saya, amin, 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 amin. Dan realitasnya banyak orang Batak yang diberkati Tuhan. Saya tidak pernah ke Israel. Tidak pernah tidak ada orang Batak. Selalu ada orang Batak. Mereka begitu luar biasa mencintai Tuhan. Tapi dulu sebelum Injil masuk, sebelum ada kebenaran masuk, oh saudara, jangan macam-macam sama orang Batak. Udah lama gak makan orang nih. Apa pula kutelan kepala kau? Bisa begitu. Injil itu mengubahkan. Injil itu memperbaiki. Dan Injil itulah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keajaiban adalah hasil kerjasama orang percaya dan Tuhan. Untuk itu, untuk merefresh yang pertama, dan kemudian kita kembali membuat gebrakan rohani kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita membuat perkara-perkara besar. Mari kita ubah mindset kita. Mindset kita ubah. Sehingga kita bisa menjungkir balikkan dunia dengan Injil. Injil yang Yesus ajarkan, kebenaran yang Yesus ajarkan, ada kebenaran yang membuat orang-orang berkapasitas seperti Tuhan. Injil yang Yesus beritakan adalah orang-orang yang memiliki kualitas kehidupan setingkat surga. Injil yang Yesus sampaikan bukan Injil yang membuat orang gampang marah. Injil yang Yesus sampaikan bukan Injil yang membuat orang sedikit-sedikit demo dan tidak puas unjuk perasaan. No! Tapi Injil yang Yesus sampaikan, Injil yang membuat hati ini teduh. Dan Roh Kudus yang memimpin kita hari demi hari. Yesus tidak mengubah packaging, tapi konten di dalam. Oleh sebab itu Roma 12 ayat yang pertama mencatat kebenaran kepada kita. Biarlah kita mempersembahkan tubuh kita. Kita tidak seperti dunia ini, tetapi kita ada pembaruan budi.
pembaruan pola pikir, mindset kita. Mindset kita harus kita ubah kalau kita sudah bisa merefresh rohani kita. Kalau mindset kita berubah, kita tidak sama seperti dunia. Tidak sama seperti dunia artinya apa? Tidak punya kemelekatan seperti dunia yang hanya ingin sanjungan, yang ingin hanya kepuasan daging saja. Untuk itu kebenaran firman Tuhan yang terakhir memastikan bahwa Yesus naik ke surga. Kenaikannya memberi janji bahwa ia akan datang kembali. Ini sebuah pengharapan besar. Kekristenan akan mengalami penjemputan. Kekristenan tidak disetting untuk nyaman di bumi ini. Bahkan kekristenan dibuat untuk menjadi orang yang kalah. Orang yang tersiksa. Orang yang dibenci. Karena Yesus berkata, dunia akan membenci kamu. Bahkan Yesus berkata, orang yang membunuh kamu seolah-olah beribadah. Orang yang menganiaya kamu seolah-olah dia menerima pahala daripada Tuhan. Agama yang seolah-olah berada di dalam dimensi kalah demi kalah. Tetapi kita tahu film itu peran utamanya tidak akan menang di depan, menang di belakang. Kepercayaan apapun juga engkau boleh menang. Tetapi Yesus, dia akan datang menjemput orang percaya. Jadi saudara-saudaraku yang seiman, percayalah. Ada pengharapan yang tidak sia-sia. Pengharapan pelayanan kita, pengharapan yang terbaik dalam hidup kita adalah menaruh iman kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dan hari demi hari, mari kita merefresh. Refresh your spirit. Dan kembali lagi menikmati panggilan dengan luar biasa. Karena kita bukan orang luar, tapi kita ini orang dalam. Kembali ke jati diri kita. Dulu kita siapa? Tetapi sekarang kita bagaimana? Kita tidak punya apa-apa. Tetapi kita sekarang punya segalanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nothing menjadi something, zero menjadi hero. Dan akhirnya kita mengubah mindset kita. Dan ketika kita mengubah mindset kita, di sana kekuatan, kuasa, urapan, berkat Allah mengalir atas kita. Sehingga dapat dipastikan kita menjadi orang-orang yang menang. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari kenaikan Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa yang baik, kami sedang mempercayai bahwa Engkau naik ke surga dan akan datang kembali menjemput kami. Jangan biarkan kami menjadi penat, jangan biarkan kami menjadi kecewa, jangan biarkan kami menjadi gelisah, jangan biarkan kami bimbang, ragu, stres, depresi. Tetapi kami senantiasa refresh rohani kami. Dan kami kembali ke jati diri kami. Bukan jati diri kami sebagai seorang manusia. Jati diri kami sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Sehingga kami dapat mengubah mindset kami. Kami memuji Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku, pengumuman yang pasti. Hari Minggu kita tetap ibadah seperti biasa jam 4. Streaming. Dan saya bersyukur ketika saudara mendengar, melihat siaran ini sudah dapat mensubscribe, like, dan komen. Pelayanan saudara memberkati dengan like, dengan subscribe. Sudah memberkati pelayanan ini untuk pengembangan yang lebih luas lagi. Dan saya percaya saudara kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Dan sebelumnya kita naikkan Holy Spirit. Doa welcome in this place. In my heart. Holy Spirit, doa welcome in my heart. Holy Spirit, doa
are welcome in my heart. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in my heart. Setiap anak-anakmu dimanapun siaran ini berada, mereka yang menyaksikan streaming ini, Tuhan berkati. Engkau cukupi apapun menjadi kebutuhan mereka, Tuhan. Engkau berkati mereka ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Lemah, Tuhan kuatkan. Tolong Indonesia dalam pemerintahan Jokowi, amin ma'ruf Tuhan. Tuhan tolong dalam menangani pandemi ini, Tuhan. COVID-19 ini, Tuhan tolong segera berlalu dalam nama Yesus. Sehingga kami kembali menjadi memiliki kehidupan yang normal. Dapat bekerja, dapat belajar. Engkau tahu banyak cerita masyarakat Indonesia ini. Tolong bangsa kami, sadarkan bangsa kami untuk kembali kepada Tuhan dalam anugerah Tuhan. Dan sekarang kedangkan tanganmu dan turunkan berkat buat seluruh umatmu. Saudara, terimalah berkat dari Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, dalam kesetiaan yang kekal dan tidak pernah berkesudahan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatmu, saat persekutuan, penghiburan, kekuatan, pemulihan, dan pengurapan Roh Kudus turun atasmu sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali. Saya percaya diberkati, berkata amin, amin. Tuhan memberkati. Kita streaming kita selesai. Shalom, haleluya. Tuhan berkati, amin.